Cerita Rumiwi untuk seri Bercinta dengan Avoidant Catatan si Anxious. Episode pertama dengan judul Kamu Sayang, tapi kenapa selalu menjauh? Kamu pernah gak jatuh cinta sama seseorang yang katanya sayang, tapi tiap kamu dekati dia malah makin jauh? Yang balas chatnya itu makin lambat, yang dulu selalu bilang rindu tapi sekarang sibuk pura-pura gak ada waktu. Yang kalau kamu tanya, kenapa? Dia jawabnya selalu, gak kenapa-kenapa. Padahal kamu tahu ya, ada yang berubah. Bukan karena kamu overthinking, tapi karena kamu ngehati. Dan aku adalah salah satu dari mereka yang disebut anxious. Tipe yang cinta banget, takut banget, dan mikirnya kebanyakan banget. Aku ngerasa kalau seseorang tiba-tiba diam, artinya aku salah. Kalau mereka gak bilang aku kangen, artinya mereka udah gak cinta. Kalau mereka bilang butuh ruang, artinya mereka pelan-pelan mau pergi nih. Dan aku refleksnya bukan mundur, aku nempel. Aku makin nyari, makin nanya, makin nuntut, makin khawatir, makin ingin bukti, makin ingin mereka bilang, aku masih di sini kok. Tapi masalahnya, aku jatuh cinta sama seseorang yang avoidant. Orang yang kalau mulai merasa terlalu dekat, dia merasa untuk perlu pergi. Di awal hubungan, semuanya hangat. Dia menunjukkan atensi yang aku butuhkan, respon cepat, banyak pelukan, kata-kata yang bikin tenang. Aku pikir, akhirnya ada orang yang ngerti cara sayang sama aku nih. Tapi ternyata aku terlalu cepat menyimpulkan, terlalu cepat nempel, terlalu cepat berharap. Karena gak lama kemudian siklusnya dimulai. Dia mulai sibuk, mulai jarang cerita, mulai hilang-hilang, dan aku mulai panik. Aku mulai cari-cari. Apa aku salah ngomong ya? Apa aku terlalu nuntut ya? Apa aku terlalu banyak nanya ya? Sampai aku mulai minta maaf untuk hal-hal yang bahkan bukan salahku. Dan lucunya, tiap aku bilang, aku ngerasa kamu makin jauh deh. Dia itu jawabannya, enggak, kamu yang terlalu sensitif. Alah, kamu mikirnya kebanyakan. Aku cuma butuh ruang kok. Ruang. Kata itu jadi momok buatku. Karena tiap kali dia minta ruang, yang aku rasakan adalah kehilangan. Tapi, aku pelan-pelan mulai paham. Bahwa dia itu bukan gak sayang, dia cuman punya cara bertahan yang berbeda. Kalau aku butuh kedekatan untuk tenang, dia butuh jarak untuk merasa aman. Kalau aku butuh bicara untuk lega, dia butuh diam untuk gak kewalahan. Nah, masalahnya adalah perbedaan itu bukan cuma tentang gaya komunikasi, tapi tentang luka masa lalu. Aku punya luka ditinggal, dia punya luka dikekang. Aku panik kalau gak direspon, dia sesek kalau dituntut untuk terus hadir. Dan kita berdua sama-sama takut kehilangan, tapi caranya beda. Aku ngejar, dia lari. Aku nangis, dia diam. Aku bilang, ayo ngobrol. Dia bilang, aku gak bisa sekarang. Sampai akhirnya aku nanya, kalau kita saling sayang, kenapa rasanya gak pernah tenang? Dan jawabannya gak datang dari dia, tapi dari diriku sendiri. Karena aku mulai sadar, aku selama ini bukan lagi mencintai, tapi lagi menyelamatkan diri lewat cinta. Aku berharap dia bisa bikin aku tenang, tapi kenyataannya dia malah jadi sumber kecemasanku. Karena dia gak bisa hadir seperti yang aku butuhkan. Dan aku terus maksa dia jadi versi yang dia sendiri gak siap untuk menjadi seseorang seperti itu. Jadi aku belajar pelan-pelan bahwa mencintai avoidant itu artinya mencintai dengan kesadaran
bahwa gak semua rasa ingin dekat akan disambut, bahwa gak semua cinta bisa diterima dalam waktu yang sama, bahwa kadang kamu perlu memeluk dirimu dulu sebelum minta dipeluk oleh orang lain. Sekarang aku gak secepat itu nanya, kamu kenapa sih berubah? Tapi aku mulai nanya ke diri sendiri, kenapa kamu selalu merasa ditinggalin? Dan dari situ aku pelan-pelan belajar menunda kirim chat panik, minta dengan tenang bukan menuntut, memberi ruang bukan untuk dia kabur, tapi untuk aku bernafas. Karena pada akhirnya aku bisa jatuh cinta tanpa kehilangan kendali, tanpa harus mengejar terus, tanpa harus terus-menerus merasa kurang. Mencintai seseorang yang takut dekat bukan tentang meyakinkan mereka terus-menerus, tapi tentang tahu kapan kamu juga berhak merasa aman. Kalau kamu jatuh cinta sama avoidant, aku cuma mau bilang, kamu gak sendirian dan kamu gak gila karena terlalu mikir. Kamu cuma butuh dicintai dengan cara yang gak bikin kamu mengorbankan diri sendiri. Dengarkan episode catatan si ansius lainnya tiap minggu, follow podcast ini, dan kalau kamu mau cerita, aku ada di Instagram @wijayapenyet. Sampai ketemu di episode selanjutnya.